Traders, olahraga tinju memang sudah ada sejak zaman Mesir kuno dan pertama kali dilagakan sebagai olahraga profesional pada abad ke-7 yang lalu. Dan tahukah Anda olahraga tradisional asli dari Nusa Tenggara Timur bernama Pajura? Kita akan telusuri dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Saya Anggi DJ, inilah olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Mari Umar atau wah, terima kasih. Akhirnya saya setelah melakukan perjalanan cukup panjang sampai juga di hadapan Rato. Apa ini Rato? Kerera. Wah, ini sirip pinang. Sirip pinang pemirsa. Dan juga Outriders, sirip pinang ini juga memiliki makna dan juga arti yang sangat mendalam bagi masyarakat NTT dan juga Sumba Barat khususnya ya. Wanukaka, bagi siapapun yang baru datang akan diberikan sirip dan juga pinang. Saya akan bercerita lebih lengkap tentang seperti apa sih tradisi yang selalu dijaga oleh masyarakat Sumba Barat tentang tradisi Pajura. Kita akan lihat ya, ini dia sejarahnya. Halo, Outriders. Kabupaten Sumba Barat adalah salah satu daerah yang berada di Pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan keindahan panorama alamnya yang eksotis. Sesuai dengan motonya, Lodawe Maringi, Padawe Malala, yang artinya tanah yang terberkati, subur dan makmur, daerah yang sejuk dan segar, maka tidaklah mengherankan masyarakat di Sumba Barat memiliki berbagai tradisi yang berhubungan langsung dengan alam sekitarnya. Salah satu adat istiadat yang bertahan, turun-temurun, dan terlestarikan hingga saat ini, bahkan menjadi sebuah acara yang sangat terkenal, adalah tinju tradisional Sumba yang disebut dengan Pajura. Nah, Outriders, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sejarah serta latar belakang munculnya olahraga tradisional Pajura di Sumba Barat, kami berkunjung ke desa Baliloku di Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Tradisi Pajura sendiri menurut seorang Rato Kamemi Bili, selaku tokoh adat masyarakat di Sumba Barat, berawal untuk mengenang perjuangan heroik tokoh Wanokaka, yaitu Rabu Kaba yang berlayar mengarungi samudra demi mencari makanan di saat bencana kelaparan. Namun, di saat berlayar, perahu mereka sempat terdampar di pantai Teitena dalam waktu yang cukup lama, sehingga keluarga dan istrinya mengira bahwa Rabu Kaba telah meninggal. Dan saat tokoh heroik dari Wanokaka tersebut kembali ke kampungnya, ternyata istri dan keluarganya sudah pergi dan membuatnya kembali harus berjuang untuk menemukannya kembali. Pemirsa Sport Traveler, saya saat ini sama salah satu tetua adat yang ada di Sumba Barat, yang ada di wilayah Wanukaka, yang akrab dengan sapaan Rato. Ya. Rato, ya, bisa ceritakan seperti apa sih Pajura itu? Sehingga ada. Begini dari awal. Sehingga adanya Pajura ini, suami dari Rambu Kaba. Dia di sini dia punya perahu mendarat, ada dia punya perahu di atas. Sekarang dia jadi batu, sebentuk perahu. Perahunya Ombudula dulu. Makanya sehingga adanya Pajura di sini, dia emosi dari sana, dia pelungku ini pasir dia. Batas-batas di sini dia pelung. Coba saya dapat itu yang bawa lari saya punya istri, saya hantam. Pajura ini kan bagi sebagian orang sesuatu hal yang cukup tabu dan tidak banyak yang kenal karena bertarung dengan kekuatan bahkan membawa senjata tajam begitu ya dengan tangan kosong. Kalau kita melihat juga gerakannya tidak ada teknik. Bahaya-bahaya yang seperti itu
memang menjadi tantangan bagi para pelaku Pajura sendiri. Biasanya apa saja yang menjadi syarat bagi seseorang dapat melakukan Pajura itu? Pajura ini sehingga dulu memang sebenarnya sebelum ada ini, sebenarnya karena tidak ramai di bawah di Wiwuang, kampung Wiwuang atas dan Wiwuang bawah, maka dia pindah ke Pasola. Pindah ke Pasola, tidak ramai juga, kasih ke Pregoling, Venerango, Lehmajera, kasih di situ. Lebih baik kita kasih sama Waigalip. Ini saya sudah 6 Waigalip. Oke, jadi akhirnya berperanglah antar kampung begitu? Ya, berperang dan antar sehingga datang di Waigalip. Siapa yang ada di Waigalip yang omong yang bilang yang banyak orang dan lebih ramai kalau di situ. Oke. Jadi antara kampung ini sama-sama bertemu, akhirnya melestarikan adat dari Pajura ini sendiri. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya. Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan bapak pencaksilat dunia yang membentuk PBC. Saksikan Bincang Olahraga hanya di kanal digital TVRI Sport. Wih, tenang, ini cuma sekedar latihan Ortraders. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah Pajura, tentu saja ada peralatan dan juga seperti apa sih arena dalam memainkan olahraga tradisional yang satu ini. Ada tali dan juga peralatan khusus tentunya. Kita lihat yuk, ini dia cara memainkan peralatan dan juga arenanya. Ortraders, setelah kita mengetahui bagaimana sejarah serta latar belakang munculnya olahraga tradisional Pajura ini, dan kini saatnya kita akan perlu mengetahui bagaimana arena tempat dilaksanakannya, pertandingan serta prosesi ritualnya. Ortraders, tahukah Anda perhelatan Pajura merupakan salah satu rangkaian yang tak terpisahkan dari Festival Pasola yang sangat terkenal di Indonesia. Pasola sendiri adalah tradisi masyarakat Sumba Barat yang menampilkan pertandingan adu ketangkasan berkuda sambil melontarkan tongkat kayu atau sejenis lembi. Nah, Ortraders, untuk kegiatan pertandingan Pasola sendiri, tahun ini kegiatannya dipusatkan di Waihura Wanokaka yang merupakan kawasan pantai nan eksotik di kawasan Sumba Barat. Maka tak ayal lagi,
Festival Pasola menjadi daya tarik bagi warga masyarakat, baik turis domestik hingga wisatawan mancanegara, untuk menyaksikan secara langsung bagaimana atraksi Pasola digelar. Ya, aku sangat menikmati. Aku datang ke Sumba khusus untuk Pasolanya. Dan ya, aku suka sekali. Aku belajar banyak tentang budaya dan upacara Sumba. Dan aku menginang di rumah orang di sini, di kampung-kampung. Dan ya, sangat menikmati. Kita joget, kita mandi di sungai. Ya, dan tahun lalu aku tidak ada teman di Sumba. Terus aku cari-cari di Google, tapi tidak ada tanggal. Dan tiba-tiba bilang, oh besok ada Pasola. Terus aku tidak dapat datang. Tapi kali ini aku sudah ada teman di Sumba, sudah datang ke sini. Terus mereka forwarding di WhatsApp messages, tanggal ini ada, ya seperti ini. Berbeda dengan Pasola, untuk pertandingan tinju tradisional masyarakat Sumba Barat, yaitu Pajura. Tempat atau arena pertandingannya berlokasi di Pantai Teitena, Desa Balikoku, Kecamatan Wanokaka. Namun, demikian perhelatan olahraga tradisional Pajura sendiri merupakan rangkaian dari Festival Pasola, yang mana kegiatan tradisi bela diri masyarakat Sumba ini biasanya dilaksanakan 2 malam sebelum Pasola. Kehadiran 2 buah event tersebut di Sumba Barat tidak hanya kian mempopulerkan tradisi budaya bagi wisatawan baik domestik maupun luar negeri, namun juga meningkatkan potensi ekonomi setempat. Hal tersebut juga disampaikan oleh Lydia Bangilida selaku CEO Three Queens Villa, yang merasakan adanya peluang besar bagi dirinya maupun masyarakat di kawasan Wanokaka, Sumba Barat. Kita cerita dong gimana kok tiba-tiba Kakak Lydia kepikiran pengen punya bisnis di kampung ini. Tidak takutkah dengan banyak sekali tantangan begitu? Karena kalau kita lihat hari-hari biasa kan sangat sepi sekali di luar kegiatan Pasola. Begini Kak, dari awalnya saya itu membangun villa itu karena saya lihat banyak sekali turis datang ke sini dan mereka bertanya di mana sih tempat penginapannya di sini gitu kan. Jadi saya bingung. Akhirnya saya berdiskusi dengan suami, ayolah kita membangun villa untuk turis gitu kan. Jadi bagus Kakak di sini. Bagus. View-nya bagus. View-nya keren. Pantainya. Saya pun langsung jatuh hati dengan pemandangan yang indah. Ada villa sebagus ini. Dan kita bisa lihat orang-orang berkuda sambil melempar lembing dalam kegiatan Pasola ya. Betul. Dan di sini juga dan di sini bukan hanya Pasola aja loh Kak. Di sini juga ada tempat surfing di sebelah sana ya. Karena setiap minggu ya ada saja yang main surfing gitu. Kalau saya tidak bisa memprediksikan ombaknya begitu. Rata-rata turis yang datang ke sini itu dari negara mana aja? Ada dari negara Australia, Amerika. Kalau Australia warga negara suaminya ya? Iya betul Kakak. Itu dah. Ada Australia, Amerika, ada juga Jerman gitu. Dan bahkan juga ada orang dari Jakarta loh Kak yang datang surfing sama kano di sini gitu. Iya. Memang kalau kita melihat potensi alam yang begitu luar biasa, deburan ombak yang memang membuat orang tenang bagi pencintanya ya. Betul. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport.
Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Set. Ada apa ini? Tenang. Ada apa ini, Bang? Ya, lagi pemanasan latihan, Bang. Kita semua bersaudara. Untuk Pajura sebentar malam. Ini para pemain Pajura nanti malam. Iya, Bang. Oh, jadi ini sore hari lagi pada persiapan ceritanya begitu. Waduh. Iya, Bang. Lagi pemanasan. Ini Bang Ferdi. Freddy. Bang Dava. Sudah berapa lama Dava menjadi pemain Pajura? Menjadi pemain Pajura itu kita adakan itu setiap tahun. Itu istilah adat dan budaya. Jadi kita itu harus ikut. Oke, yang penting boleh bermain, boleh sportivitas, tapi ini kan memang bukan seolah-olah, memang adalah kewajiban kita untuk menjaga budaya ya. Kalau Freddy sendiri, persiapan sebelum mengikuti Pajura nanti malam, apa aja persiapannya selain latihan? Selain latihan, persiapannya ya kalau di Pajura itu harus ada alang. Alang, kain. Pemain Pajura itu harus punya kain dengan alang untuk alas tangan. Iya. Ya. Yang dililit sebagai alat untuk menjadi alas untuk memukul ya. Untuk memukul. Kalau Freddy sendiri selain latihan, menyiapkan alat, peralatan mental sendiri, bagaimana istirahatnya? Istirahatnya ya di saat mau Pajura begini harus istirahat full. Iya. Supaya stamina-nya lebih jos begitu. Lebih jos. Iya. Bismillah, mudah-mudahan nanti malam semua situasi dan juga kondisi berlangsung dengan baik. Kemudian kita juga sama-sama melestarikan budaya dengan baik ya. Oke? Kita mau siap-siap dulu, karena nanti malam memang harus membutuhkan tenaga. Kita masih menunggu purnama jam 12 malam. Latihan sudah selesai, kita kembali ke atas. Yuk! Ya, Our Traders, selain penyelenggaraan tradisi pertandingan Pajura maupun Pasola di Wanokaka, hal lain yang tak kalah menariknya adalah prosesi ritual yang dilakukan oleh Rato atau tetua adat setempat. Ritual ini dilakukan dalam rangka menentukan kapan waktu dilaksanakannya Pajura yang digelar setahun sekali di Pantai Teitena saat malam hari bertepatan dengan munculnya bulan purnama. Seusai para Rato atau tetua adat Wanokaka memutuskan hari pelaksanaan pertandingan Pajura, biasanya para pemuda dari dua desa yang berdekatan, yaitu desa Waihura dan kampung Balikoku, melakukan berbagai persiapan atau latihan. Nah, Our Traders, dalam persiapan latihan maupun melakoni pertandingan tinju Pajura, selaku atlet yang akan tampil menggunakan pakaian khas Sumba, yakni kain rege, selendang atau selempang, serta ikat kepala yang menjadi khas dari perhelatan Pajura. Hal tersebut menunjukkan bahwa dirinya siap mengikuti atau bertanding Pajura. Sementara, jika tidak menggunakan aksesoris pakaian adat setempat, maka mereka dianggap sebagai penikmat atau penonton saja. Apabila dalam olahraga tinju prestasi, setiap atletnya menggunakan sarung tangan atau gloves, maka dalam festival Pajura di Wanokaka ini, pelindung tangan pemainnya hanya menggunakan kain atau daun ilalang. Salah seorang pemain Pajura, yaitu Dava, yang berasal dari desa Waihura mengungkapkan, tradisi Pajura merupakan sebuah kebanggaan bagi seorang lelaki yang diajarkan secara turun-temurun dalam sebuah keluarga. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa setiap pemuda di Sumba Barat sejak kecil telah diajarkan ilmu bela diri untuk bertahan hidup,
untuk melestarikan tradisi dan adat istiadat seperti kisah heroik leluhur mereka Rabu Kaba. Sejarah awal saya mengenal Pajura itu ketika saya umur SD lah, SD yang masih anak kecil bisa ikut permain Pajura. Tidak saja orang tua atau orang muda, yang dari kecil sampai orang muda bisa mengikuti Pajura itu dan bebas. Karena festival Pajura ini diadakan setiap tahun dan kita itu punya niat dan secara batin kita harus ikut Pajura itu. Harus bertarung begitu. Ketika kita di arena ada kepuasan tersendiri ketika kita saling baku serang sama lawan. Karena kita di Pajura itu ada lawan, pihak dari lawan si A atau si keluarga begitu, keluarga dari pihak Prai Bakul dan Wehura begitu. Ada dua suku. Rumah Musik Indonesia. Sayang bantu aku. Performance keren. Jatuh jauh dalamnya cintamu. Kereta kita. Bintang tamu ternama. Tiba di Jatinegara kita akan berpisah. Suguhan karya terbaik diselingi segmen seru dan menarik. Baik saja. Rumah Musik Indonesia setiap minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kau buang waktu percuma. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Dalam permainan Pajura juga mengandung sejumlah filosofi seperti pakaian adat yang saya pakai ini. Kalau yang bertandakan selempang satu seperti ini artinya pemain Pajura sudah siap untuk berlaga. Tapi kalau bentuknya seperti Kak Freddy ini yang hanya dililitkan pada bagian pinggang artinya hanya menjadi penikmat. Nah, Ortraders, kali ini kita akan lihat apa saja sih filosofi yang terkandung dalam permainan Pajura. Ini dia. Ortraders, seusai dengan ritual para rato dalam menentukan malam dimulainya festival Pajura di Pantai Wanokaka, maka saat yang ditunggu-tunggu para pemainnya akhirnya tiba. Saat bulan purnama muncul di sekitar pukul 10 hingga 12 malam, seluruh pemuda yang akan berpartisipasi dalam olahraga tinju Sumba Barat ini berbondong-bondong menuruni tangga menuju kawasan Pantai Teitena sambil menyanyikan lagu-lagu syair-syair khas Sumba yang memberi semangat pemainnya. Atraksi Pajura ini diikuti oleh pemuda dari 14 desa di Wanokaka, yang mana atraksi bela diri tinju Pajura ini dimulai pukul 12 malam hingga menjelang subuh tiba. Dengan penerangan dari cahaya purnama, permainan Pajura
yang terlihat keras dan kasar bagi masyarakat awam, namun saat pertandingan dimulai dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal tersebut dapat terlihat meskipun mereka saling berhadapan saat pertandingan. Namun, di sela-sela istirahat, para pemainnya saling bersenda gurau dan tertawa bersama. Hal ini menandakan jiwa sportivitas antara seluruh pesertanya. Ortraders, meskipun untuk menuju lokasi pantai Tetena di Wanokaka transportasinya masih sangat minim, namun kepopuleran tradisi tinju tradisional Pajura ini tidaklah menyurutkan niat masyarakat untuk datang menyaksikan secara langsung. Bahkan tak hanya warga lokal saja yang hadir untuk menonton secara langsung. Terdapat warga asing seperti Thomas Velasco yang berasal dari Mallorca, Spanyol, sangat tertarik untuk menyaksikan seperti apa perhelatan Festival Pajura digelar. Yeah, Pajura was a surprise for me. I know Pasola, and in the way to here to Sumba, the people are speaking about Pajura, and I say okay, but I am interested as well. I'm interested in everything. No, it's because Zumba is also in the way, but because I was interested also in Flores and Timor, because I like nature and I like the things what I read about it, and of course when I see Pasola is in March and is in the way in my trip, so I make it come all together. And Pajura ini selalu diminati oleh banyak wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Dan setiap tahunnya orang selalu menanti-nantikan kapan Pajura itu akan dilaksanakan. Nah, namun fasilitas yang ada di tempat ini, misalnya di Pantai Tetena, tempat pelaksanaan tinju Pajura, masih jauh dari fasilitas yang sempurna. Tentu kita menginginkan agar para wisatawan yang datang tetap terjaga keselamatannya. Maka kita harapkan pemerintah Kabupaten Sumba Barat memberikan perhatian yang sangat serius berkaitan dengan bagaimana menjaga salah satu aset pariwisata tinju tradisional ini untuk selalu diminati oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik. Ortraders, syair-syair sudah mulai terdengar di telinga saya. Saat ini kurang lebih pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, khususnya puluhan ribu masyarakat di Nusa Tenggara Timur tengah berkumpul di pinggir pantai Tetena Wanokaka. Dan sesaat lagi ketika purnama hadir menerangi kawasan ini, maka Pajura akan digelar. Saya Agi DJ, olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi.